Halo sahabat Robonesia, dimanapun Anda berada saat ini, kembali bertemu dengan kami di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak sahabat Robonesia sekalian untuk belajar tentang Epson Robot. Masih tentang robot Epson, kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang pemrogramannya, bahasa pemrograman untuk mengendalikan robot Epson. Untuk topiknya adalah tentang fungsi atau function dalam pemrograman Epson Spellplus. Jadi nama bahasa pemrograman untuk mengendalikan robot Epson itu adalah bahasa Epson Spellplus. Oke, baik, fungsi. Ada 4 agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi ya dalam pemrograman Epson Spellplus, yaitu tentang definisi fungsi, kemudian tujuan pembuatan fungsi, kemudian jenis fungsi, dan yang keempat cara memanggil fungsi. Baik, langsung pada agenda yang pertama, yaitu tentang definisi fungsi. Fungsi atau function adalah sekelompok atau grup pernyataan atau perintah program yang berada di antara statement function dan fn atau function n ya, akhir daripada sebuah fungsi. Sintaksnya secara umum seperti ini yang di bawah ini ya. Kita coba aktifkan laser pointernya. Jadi untuk sebuah fungsi itu diawali dengan kata kunci fungsi function, kemudian diakhiri fn atau function n. Kemudian di sini untuk nama fungsinya bisa bebas ya. Penamaannya yang jelas adalah harus berupa huruf, tidak diawali dengan angka, tapi diawali dengan huruf ya. Misalkan nanti dikasih nama fungsi 1 itu boleh, cuman jangan sampai 1 nama fungsi, bukan. Diawali dengan huruf atau karakter yang nanti untuk sebuah fungsi itu bisa memiliki parameter ataupun tidak, nanti akan kita jelaskan. Kemudian di function itu isinya adalah statement-statement ya. Kalau di sini dijelaskan adalah kelompok atau grup pernyataan perintah program ya. Statement inilah yang disebut dengan kelompok atau grup pernyataan atau perintah program ya. Ini. Nah, inilah fungsi. Nanti fungsi inilah yang akan kita buat, karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada pengenalan tentang struktur pemrograman bahasa Epson Spellplus. Paling tidak dalam sebuah program yang besar, yang kompleks, yang mungkin akan memiliki banyak fungsi, ada satu nama fungsi yang namanya fungsi main atau fungsi utama. Itulah yang nanti akan menjadi pengeksekusi program-program atau fungsi yang ada di dalam fungsi-fungsi yang lainnya selain fungsi main. Nanti dipanggil atau dieksekusi dengan instruksi yang pada video sebelumnya juga kita sudah sampaikan, yaitu menggunakan call atau sqt ya. Oke, ini adalah definisinya dari fungsi. Kita kembali ke menu, ke agenda maksudnya. Kemudian tujuan pembuatan fungsi. Tujuan dalam pembuatan fungsi dalam sebuah bahasa pemrograman, saya kira ini juga akan mirip ya, atau mungkin sama dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nanti kalau sahabat Robonesia sekalian pernah belajar tentang bahasa-bahasa pemrograman yang lain seperti bahasa C, bahasa C++, Python dan lain sebagainya, saya kira tujuan daripada pembuatan fungsi atau subprogram itu sama. Yang pertama adalah menjadikan program menjadi lebih modular ya, menjadikan program menjadi lebih modular. Jadi karena berkelompok-kelompok ya, fungsi ini tujuannya untuk tugas apa, fungsi yang lainnya tugasnya apa, itu jelas. Jadi ketika penggunaan blok program yang itu mungkin sama ya, akan dipanggil terus, mending buatkan fungsinya, jadi tinggal dipanggil ulang, panggil ulang gitu. Tidak berulang kali mengetik program yang sama dengan tugas yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan program menjadi lebih mudah dipahami alurnya. Itu ya. Karena sifat yang pertama tadi, karena lebih modular ya.
blok per blok, yang itu tugasnya masing-masing fungsi juga terdefinisi oleh programmernya sendiri. Kemudian nomor 3, mengurangi duplikasi kode program sehingga kerumitan-kerumitan dalam program dapat diminimalisasi. Jadi duplikasi tadi sudah singgung ya, tadi kita untuk kalau tidak menggunakan fungsi, kita harus mengetik mungkin perintah-perintah yang itu sifatnya berulang dipakai. Kelompok program itu dipakai terus ya, berulang-ulang. Kalau enggak kita jadikan fungsi, dia akan kita ketik ulang terus. Nah, kalau jadikan fungsi tinggal dipanggil ulang, tinggal dipanggil aja dengan perintah untuk memanggil fungsi, yaitu call atau execute atau execute ya. Kemudian yang keempat, performa dari program yang dibuat akan meningkat lebih baik. Tentunya begitu ya. Jadi karena sudah lebih modular, mudah dipahami, kemudian menjadi tidak rumit begitu ya. Walaupun nanti mungkin ada program-program yang listingnya panjang, baris-baris programnya itu nyampe mungkin ratusan atau bahkan sampai ribuan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah tujuan daripada pembuatan fungsi. Kita kembali ke agenda. Oke. Kemudian jenis fungsi. Jenis fungsi pertama, fungsi tanpa nilai balik. Ya, ada dua ya, nanti ada dua. Fungsi tanpa nilai balik dengan fungsi yang dengan nilai balik. Oke. Karakter atau ciri-ciri daripada fungsi tanpa nilai balik adalah pertama, sebuah fungsi apabila setelah dipanggil tidak menghasilkan data keluaran baru disebut dengan atau disebut sebagai fungsi tanpa nilai balik. Kemudian yang kedua, fungsi tanpa nilai balik bisa memiliki parameter dan bisa juga tidak memiliki parameter. Kemudian 3, pada umumnya fungsi tanpa nilai balik atau return value ini digunakan untuk melakukan proses-proses yang tidak menghasilkan nilai, seperti melakukan perulangan, proses pengaturan nilai ataupun yang lainnya. Untuk sintaksnya, untuk fungsi tanpa nilai balik adalah seperti tampil di sini. Kita coba aktifkan pointernya. Jadi untuk fungsinya kita awali dengan function, kemudian nama fungsinya. Nah, di sini yang di dalam kurung ini adalah parameternya ya, yang tadi sudah kami disampaikan di sini. Pada nomor 2 ya, fungsi tanpa nilai balik bisa memiliki parameter dan bisa juga tidak memiliki. Nah, ini yang dalam tanda dalam kurung ini adalah parameter ya. Penulisannya seperti ini dengan kata kunci by default atau by ref. Kemudian nama variabelnya, terus kemudian diberi kata kunci s ya. Terus kemudian tipe datanya, tipe variabelnya apa. Itu ya, nama variabelnya, kemudian ini tipenya apa. Tipe data variabelnya maksudnya gitu ya. Kemudian baru di sini adalah program-programnya yang akan dieksekusi untuk fungsi yang kita buat. Kemudian untuk satu fungsi itu diakhiri dengan kata kunci fn atau function n. Itu. Ini adalah sintaknya. Ini contoh ya sekarang, contoh fungsi tanpa nilai balik. Misalkan ini ada fungsi, di sini ada fungsi tugas 1 ya. Tugas 1. Jadi ini fungsinya namanya tugas 1. Kemudian statementnya ini tanpa nilai tanpa parameter ya, tidak ada parameternya. Jadi fungsinya hanya fungsi looping selamanya untuk melakukan apa? Melakukan perintah menaktifkan on ya, dan juga menonaktifkan, yaitu pada line atau bit output ya, bit output 1 dan juga 2. Ini on ini menyalakan atau mengaktifkan, kalau off itu menonaktifkan atau mungkin mematikan ya. Jadi outputnya dikondisikan supaya dia on untuk output 1 dan 2 ya, dan juga off. Ini tidak ada nilai baliknya, tidak ada perhitungannya, tidak ada nilai yang dikembalikan kepada sistem operasi. Kemudian yang kanan ya, ini fungsi dengan nama cycle, dan di sini ada ini ya parameter kayak gini nih. Parameter seperti ini. Untuk penamaan parameter ini adalah nanti baris sintaknya ya. Di sini adalah ada by default atau by ref-nya, kemudian variabelnya, terus kemudian kata kunci s, dan baru tipe data daripada variabelnya. Nah, kalau yang ini tidak ada by default dan by ref-nya ya, tidak ada. Jadi ini adalah
tipe data daripada parameternya adalah integer, untuk nama variabelnya count. Nah, kemudian di sini dideklarasikan variabel i yang bertipe data integer, kemudian ada pengulangan nilai ya dari untuk di kalang for next ya, for next. Untuk i sama dengan 1 awalnya hingga count ya. Countnya ini nanti kita kalau pas penggunaan program di fungsi mainnya ini akan diisi berapa. Jadi nanti ini akan sebagai nilai berapa maksimalnya nilai. Kita akan melakukan perulangan cycle program ini berapa kali. Yang ini, yang jump pick, kemudian on pick, kemudian with 0,2 ya, ini 0,2, kemudian next i. Nah, ini countnya ini nanti kita akan tentukan dengan ketika di dalam program, ketika kita memanggil fungsi cycle ini di dalam program utama. Dan di sini juga sama, tidak ada nilai balik kepada sistem operasi. Kemudian yang bawah function dengan nama tampilan. Di sini ada by val, kemudian nih nama variabelnya x, tipe data variabelnya adalah integer, kemudian ini juga by val. Val itu nilai kalau referensi ya. Kemudian tipe ini variabel y pada parameter tampilan yang kedua, dan juga tipe datanya integer juga. Nah, di sini nanti programnya adalah menampilkan nilai data x ini ya pada parameter ini pada jendela running, oke. Dan juga y, jadi ini bergantian ya, x dulu, kemudian tunggu setengah detik ya, y setengah detik, kemudian print juga nilainya y. Seperti ini cara penulisannya. Ini adalah fungsi tanpa nilai balik untuk menampilkan data pada parameter ya. Gitu. Nah, inilah contoh daripada fungsi nilai tanpa balik. Kemudian yang kedua adalah fungsi dengan nilai balik. Karakternya kebalikan daripada fungsi tanpa nilai balik tentunya ya. Pertama, sebuah fungsi apabila setelah dipanggil menghasilkan data keluaran baru disebut sebagai fungsi dengan nilai balik. Pada umumnya, fungsi dengan nilai balik atau return value ini digunakan untuk melakukan proses-proses yang menghasilkan nilai, yaitu fungsi yang mengandung proses perhitungan atau aritmatika. Jadi ada mungkin perkalian, pembagian, pengurangan, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi dengan nilai balik bisa memiliki parameter dan bisa juga tidak memiliki parameter, sama ya dengan karakter dari fungsi tanpa nilai balik. Ini sintaks untuk fungsi dengan nilai balik sama ya, ada kata kunci function kemudian nama fungsinya. Kemudian kalau ini ada parameternya maka penulisannya seperti ini, seperti yang fungsi tanpa nilai balik. Tapi nanti untuk functionnya perlu ditentukan tipe data functionnya, tipe data daripada berarti nilai baliknya ya, tipe data daripada function yang nanti akan dikembalikan ke sistem operasi gitu. Jadi di sini penulisannya sama, bisa menggunakan ini bisa tidak, ini opsional ya, by val atau by ref. Ini variabelnya, kemudian ini s, ini adalah menentukan tipe data daripada variabelnya apa. Kemudian ini adalah setelah itu baru s, tipe function. Jadi maksudnya ini tipe data untuk nilai balik yang akan dihasilkan oleh fungsi ini. Kemudian inilah statement atau program-program atau baris-baris program yang akan dieksekusi pada fungsi yang fungsinya yang akan kita buat ini, namanya nama fungsi. Contohnya sekarang, contoh fungsi dengan nilai balik. Ini adalah sebuah fungsi utama, function main ya. Yang di sini juga ada fungsi bukan main ya, tapi fungsi pressure control. Nah, ini adalah fungsi yang nanti akan dipanggil di dalam program utama atau function main. Oke. Jadi di sini ada hanya contoh ya, jadi bukan program yang utuh, hanya potongan program untuk menjelaskan saja. Jadi di sini pada program ini ya, pertama kita tentukan sebuah variabel dengan nama hasil bertipe data integer, kemudian juga membuat sebuah variabel tapi bentuknya array ya, sequence, namanya sequence, terus nilainya 200. Ini tipe datanya real. Kemudian di sini kita untuk
variabel hasil digunakan untuk menyimpan data dari ini ya, proses pressure control yang di fungsi ini. Nah, nanti fungsi pressure control ini kan ini berarti dipanggil ya. Dipanggilnya di sini langsung datanya langsung dimasukkan ke variabel dengan nama hasil ini. Jadi kan ini fungsi di sini nih. Pressure control by ref array 1, kemudian tipe datanya juga real, real, kemudian fungsinya ini tipe datanya integer. Dan ini adalah nilai pressure control ini sama dengan 3 ya. Ini adalah nilai baliknya ini. Ini ya, terangannya apa? Ada komentar di sini. Ini adalah nilai baliknya. Nilai balik yang dihasilkan untuk fungsi pressure control ini. Jadi nanti ini dipanggil di sini pressure control, sequence-nya berapa ditentukan. Kemudian setelah itu print. Ini ada hasilnya di print dikirim ke jendela, ditampilkan di jendela running ya, running Windows gitu. Ini adalah cara atau contoh ya, contoh fungsi dengan nilai balik gitu. Kita kembali ke agenda. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, cara memanggil fungsi. Tadi sudah kita ada di dalam contoh tadi sebenarnya. Tapi ini sebenarnya sudah kita jelaskan juga berkaitan dengan kontrol program ya. Kita sudah di video yang menjelaskan tentang kontrol program, di mana di dalamnya juga sudah menjelaskan tentang ini, penggunaan perintah execute dan juga perintah call untuk memanggil fungsi. Ini dia caranya. Jadi ini fungsi main, yang itu fungsi main ini akan memanggil sebuah fungsi lain namanya flash dan juga cycle, dan juga nilainya ya. Nilai flash itu ini dipanggil tanpa nilai balik nih kan. Kalau ini tanpa parameter maksud saya, dan juga nilai balik juga ada. Kemudian cycle ini 5-nya adalah nilai dari parameter ini ya. Jadi nanti untuk yang function cycle ini akan diadakan pengulangan dari 1 sampai count-nya ditentukan di sini 5. Berarti perintah di kalang for next ini ya, ini saya ganti dulu pointer. Ini di dalam kalang for next ini berarti ya. Ini akan diulang sebanyak 5 kali di program utama ya. Gitu. Jadi ini cara pemanggilan fungsi menggunakan instruksi execute atau execution. Oke. Dan kedua di sini pemanggilan fungsi dengan perintah call. Ini contohnya sudah pernah kita lihat juga. Jadi bagaimana cara memanggil fungsi yang bukan fungsi utama untuk dilaksanakan di program utama atau fungsi main ya. Call init robot. Ini robot nama fungsi di sini. Oke ya, jadi ini juga fungsi tanpa nilai balik dan juga tanpa parameter. Demikian rekan-rekan sekalian, penjelasan saya tentang fungsi atau function dalam bahasa pemrograman Epson SPL+. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan sekalian dan juga memberikan manfaat untuk proses pembelajaran selanjutnya tentang bagaimana mengendalikan pergerakan robot Epson dengan menggunakan pemrograman Epson SPL+. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu kembali pada video-video kami selanjutnya.